Oke, halo teman-teman semua. Kita lanjutkan kembali ya. Pada topik kali ini kita akan belajar mengenai relational operator, ya, relational operator. Nah, di dalam relational operator nanti kita juga bakal ngelihat apa yang dimaksud dengan logical operator. Nah, ini mungkin hal yang baru nih buat teman-teman. Ya, nanti kita coba bakal lihat. Nah, kalau di dalam melakukan comparison, biasanya itu hal ini yang kita gunakan ya. Jadi sama dengan, atau tidak sama dengan, ya, yang ini. Lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Yang ini kita skip dulu untuk saat ini ya, teman-teman. Oke, kita fokuskan dulu dengan yang di atas. Nah, perlu diingat ya, kalau di C ya, kalau dibilang false, itu katanya equals dengan 0. Oke. Atau true, on the other hand, not equal to 0. Ya bisa aja 1, ataupun nilai-nilai yang lain. Tapi ibaratnya kita selalu ibaratkan 0 atau 1 pada umumnya. Oke. Nah, di dalam melakukan comparison, ya, perlu diingat, kalau nilai, ini kan comparison ya, if X sama dengan Y, nah mungkin yang menjadi pertanyaan, loh kok ini pakai sama dengannya 2, gitu ya. Kenapa bukan sama dengannya 1 aja, gitu. Kira-kira ada yang kepikiran nggak? Atau mungkin ada yang pernah memikir gitu kayak, loh kok iya ya? Kok bisa sama dengannya 2, kenapa nggak 1? Karena kalau sama dengannya 1, itu artinya sama dengan assign value. Jadi contoh, integer A sama dengan 5. Ini kan sama dengannya 1, karena dia assign. Tapi kalau teman-teman pengen melakukan comparison, ya mau nggak mau harus menggunakan 2 sama dengan. Paham ya teman-teman ya? Nah, selebihnya sama sih. Kayak tidak sama dengan, kalau dia true, dia bakal cetak %D not equal %D, yaitu %D yang pertama yaitu X, dan %D yang kedua itu adalah Y. Dan seterusnya. Oke. X sama dengan 20 lebih besar dari 10. Benar ya, kalau 20 lebih besar dari 10 dia true, maka nilainya adalah 1. Oke, kemudian 20 sama dengan 10 itu kondisi yang salah, maka nilainya adalah 0. Ya. Nah, ini nih teman-teman. Ya, yang logical operator yang teman-teman juga harus kuasai penggunaannya. Logical operator ini bakal banyak digunakan pada saat teman-teman melakukan selection, ya, if selections, kalau dia lebih dari satu kondisi. Nah, contohnya, kalau teman-teman lihat di sini kan rata-rata semuanya hanya satu kondisi ya, X lebih besar, X lebih kecil Y, ya udah satu kondisi. X lebih besar Y, satu kondisi. Bisa nggak di dalam if selection itu ada X lebih besar Y, atau kondisi apa dan kondisi apa? Itu memungkinkan, makanya kita perlukan logical operator. Ya, kita coba lihat dulu satu-satu ya. Teman-teman perhatikan dulu kolom A dan kolom B-nya. Jadi ini hanya kombinasi ya. Jadi true-true, false-false, true-false, true-false. Ini hanya kombinasi. Nah, kita lihat yang perlu kita perhatikan itu yang ini. Jadi kalau dibilang negasi A, berarti negasi A itu kebalikan dari true apa? False. Kebalikan dari true, false. Kebalikan dari false itu adalah true, false, true. Paham ya? Masih gampang ya, ini hanya kebalikan doang. Ya. Atau kalau di matematik, biasanya orang tulis negasi A. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau dikatakan A dan B, ya, jadi A dan B, ya, true and true, dia adalah true. True and false, ya, dia adalah false. False and true, dia false. False and false, dia adalah false. Jadi, kalau dan harus dua-duanya terpenuhi, ya, harus kondisi A dan kondisi B-nya terpenuhi, baru dia true. Itu dan. Oke? Contoh penggunaan dan seperti ini. Teman-teman yang akan memasuki teknik informatika BINUS harus memiliki prasyarat sebagai berikut. Syarat pertamanya adalah calon mahasiswa tersebut adalah jurusan IPA. Oke? Dan siswa tersebut harus lulus UN, misalkan. Jadi, harus dua-dua syarat ini terpenuhi baru bisa masuk.
Oke, paham ya? Nah, kalau atau ya ini or ya, yang ini or. Oke. Or jadi A or B, true dia true or false dia true, false or true dia true, false or false dia false. Artinya selama salah satu kondisi dia terpenuhi, entah itu A atau B terpenuhi, itu udah lebih dari cukup, udah true. Ya, cukup satu kondisi yang satisfy, dia langsung true. Oke, kira-kira demikian. Ya, nanti kita bakal lihat hands-on codingnya kira-kira seperti gimana. Selanjutnya, ini hanya ada contohnya saja ya teman-teman, seperti yang tadi. Ya, ya kalau bikin logical, pastinya selalu ada comparison. Nggak bisa langsung teman-teman bikin X kayak gini ya, 5 dan 0. Ini nggak bisa. Ya, teman-teman harus lakukan kondisi dulu. Jadi yang teman-teman lihat di sini A dan B itu adalah suatu kondisi. Ya, makanya nggak boleh nilai variabel. Makanya dikatakan yang ini tuh salah. Yang benarnya itu harus ada kondisi A dan ini adalah kondisi B. Oke. Kira-kira begitu teman-teman buat gambaran dari logical operatornya. Semoga video ini membuka wawasan teman-teman terkait logical operator. Mungkin sebelumnya kita melakukan if selection itu hanya satu kondisi gitu ya. Sekarang dengan menggunakan logical operator, kita mampu membuat if selection dengan beberapa kondisi sekaligus. Nah, kira-kira gitu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.